Para sahabat dagang juga, tapi hatinya itu kepada Allah. Kalau sahabat ini karena imannya baik, jual beli pun ingatnya kepada Allah. Sebaliknya yang terjadi dalam diri kita, saking lemahnya iman kita, di masjid pun yang dipikir dunia. Di masjid pikirnya duit. Kalau doa minta duit. Datang ke kiai amalannya apa supaya tokonya laris. Nggak ada itu tanya bagaimana sholatnya jadi khusyuk, bagaimana akhiratnya bisa dibangun. Ini karena apa? Karena iman kita ini dalam keadaan lemah. Kalau iman kita baik, Masya Allah, di mana saja yang kita ingati hanya Allah saja. Sebagaimana orang kalau sudah tertanam dalam hatinya kecintaan duit, di mana aja yang dipikir duit, di rumah yang dipikir duit, di sawah yang dipikir duit, di ladang yang dipikir duit, di rumah sakit ngobati orang yang dipikir duitnya berapa. Bukan bagaimana dia sembuh, bagaimana duitnya itu ada. Pokoknya di mana aja dipikir duit, terus sampai tidurnya pun mikir duit. Lah kalau orang imannya baik, kemana saya ingat Allah saja. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Di mana saya ingat Allah terus. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring, senantiasa ingat Allah. Ini para sahabat. Bagaimana kita tidak ingat kepada Allah? Sedangkan setiap detik kita ini perlu kepada Allah. Satu detik saja kita tidak ditolong oleh Allah, ambles kita ke bawah tanah sana. Satu detik saja kita tidak ditolong oleh Allah, jantung kita mandek. Betul malaikat. Kita ini setiap detik perlu pertolongan Allah SWT. Bagaimana enggak ingat sama Allah? Setiap detik kita dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Bagaimana tidak ingat pada Allah? Setiap detik kita ini ada di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah. Bagaimana tidak ingat Allah? Setiap detik kita ini kumpul dengan hamba-hamba Allah. Bagaimana tidak ingat Allah? Jadi semulaikan Allah Ta'ala, kalau iman ini masuk, orang itu senantiasa ingat kepada Allah. Puncaknya ingat kepada Allah itu yaitu sholat. Wa aqimis sholata li dzikri. Maka kalau kita ini ingin tahu iman kita ini dalam keadaan baik apa dalam keadaan sakit, sholat kita ini bagaimana? Terutama sholat fardu. Maka tandanya iman itu benar, sholat fardu itu diperhatikan betul. Di antara bukti memperhatikan, sebelum datang waktu sudah siap di masjid. Sebelum sholat banyak zikir, sebelum sholat banyak baca Quran, dengan diresapi bahwa ini nasihat Allah untuk saya. Walaupun kita nggak paham. Kalau baca Quran itu rasakan ini suratnya Allah kepada saya dibawa oleh Rasulullah. Maka nanti kita tambah khusyuk sholatnya. Tapi kalau kita ini baca Quran, hanya kita pikirkan bagaimana dapat 1 juz, 2 juz, 3 juz, nanti nggak akan ada peningkatan. Baca Quran ini suratnya Allah dibawa oleh Rasulullah untuk saya. Walaupun nggak ngerti kita akan nangis nanti sebelum baca Quran itu. Sebelum sholat banyak doa. Maka insya Allah nanti sholat kita meningkat. Kalau sholat kita meningkat, amalan-amalan yang lain meningkat semua. Seluruh para nabi, para rasul, setelah diajari iman oleh Allah, terus sholat. Diajari sholat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nabi Musa diajari iman, la ilaha illallah, kemudian sholat. Maksudnya bagaimana? Yakinlah kamu kepada Allah, kemudian buat hubungan kepada Allah dengan sholat. Inilah bekal kehidupan yang paling penting. Yakini bahwa semua itu dari Allah, yang menentukan semua Allah, dan kita oleh Allah dikasih pintu untuk hubungan kepada Allah dengan sholat. Maka bagi orang yang paham sholat itu penting sekali. Kita kalau ada masalah, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Padahal Allah SWT membuka pintu rahmatnya. Sehari semalam 5 kali kita boleh menghadap, langsung disampaikan kepada Allah. Kok bingung itu gimana? Ini saking bodohnya kita. Kalau kita ini dapat fasilitas dari presiden, kamu boleh menghadap ke presiden tiap hari 5 kali, ada perlu apa kamu sampaikan. Kira-kira gembira apa enggak? Sudah beres masalah ini. Dan presidennya itu baik orangnya. Beres sudah. Anaknya, Pak, saya ini mau sekolah, tapi susah nih mencari sekolahan ini gimana? Alah,
nanti saya akan ketemu presiden, nak. Saya itu 5 kali sehari bisa ketemu dia kok. Nanti akan saya sampaikan. Nanti rektornya ditelepon, kamu masuk insya Allah. Ini orang yang imannya beda presiden seperti itu, malaikat. Presiden keduren, Pak Lurah gitu aja. Temboro, kamu ke Temboro punya kenalan? Enggak punya kenalan. Tapi Pak Lurah itu teman saya dulu. Oh, beres. Ini imannya kepada Pak Lurah. Kalau anak kecil imannya pada ayahnya sama ibunya. Pergi ke pasar nggak bawa duit, ditanya sama temennya, mau kemana kamu? Ke pasar. Untuk apa? Beli baju. Punya duit? Nggak punya. Lah kok mau beli baju? Kan ada ayah. Nah, ini iman kepada ayah itu kayak begitu. Lah kalau orang imannya kepada Allah, negeri jauh, siap. Kamu punya duit? Enggak, tapi kan ada Allah. Ada Allah. Rasulullah dulu dakwah nggak dikasih bekal duit, tapi ya jalan terus. Dakwah bukan mesti harus ada duit, tapi duit itu harus untuk dakwah. Dakwah tidak perlu duit. Duit yang perlu dakwah itu biar jadi pahala. Kalau duit disimpan saja nanti dimakan rayap. Iya, nggak ada gunanya. Duit itu ada gunanya kalau dikeluarkan. Kalau kamu simpan aja nggak ada gunanya. Lapar tetap lapar, haus tetap haus. Kalau sudah kamu keluarkan, beli nasi ya baru ada manfaatnya. Begitu juga orang sukanya nyimpen duit. Bodoh kamu itu. Duit itu dikeluarkan, jangan disimpan, nggak ada manfaatnya. Untuk bangun rumah bagus, lebih baik lagi untuk bangun surga. Sebelum kita menyesal, kita mati, kita tinggal semua, sudah kita nggak bisa buat apa-apa. Nah, insyaallah malaikat.